Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika pada pembahasan persamaan kuadrat di kelas 9 SMP. Ya, ini adalah pembahasan kedua atau materi kedua di kelas 9. Adapun diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa memahami arti dan bentuk umum persamaan kuadrat. Selanjutnya bisa membedakan mana persamaan kuadrat dan yang bukan persamaan kuadrat. Juga memahami maksud akar persamaan kuadrat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran maupun dengan metode rumus ABC. Kalian juga nanti akan diharapkan dapat mengenal konsep diskriminan, dapat menentukan jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat yang telah kalian temukan tadi, juga bisa menentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dan berikutnya, kalian diharapkan dapat menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui, dan terakhir, dapat menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat lain yang sudah diketahui. Ya, baik, kita mulai saja. Apa itu persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat itu sebuah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Ya, bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh? Karena di sini jika a-nya 0 dikalikan dengan x pangkat 2 hasilnya akan 0. Jadi tidak ada lagi yang berpangkat tertinggi 2. Ya, jadi syarat utama adalah a-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan keterangan a ini adalah koefisien atau angka di depan x kuadrat, b adalah angka di depan x, dan c ini tidak memiliki variabel atau kita menyebutnya adalah konstanta. Lanjut, bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi kita sudah mengenal bahwa bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, ya. Baik, kita sudah mengenal bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, di antara berikut ini saya berikan beberapa ya persamaan-persamaan. Nah, kalian bisa mengidentifikasi mana yang termasuk atau mana yang merupakan persamaan kuadrat. Yang pertama, langsung muncul 2, nggak apa-apa ya. Di sini x kuadrat ditambah 4x dikurang 21. Nah, kita lihat dulu apakah pangkat tertingginya 2, ternyata benar ya. A-nya ini pangkat tertingginya 2 nih. Sehingga kita bisa menyebutnya di sini A-nya sini 1 ya. Jadi kita bisa menyebutkan kalau bentuk pertama ini persamaan adalah persamaan kuadrat. Nah, A-nya ada. Terus B-nya di sini 4, C-nya negatif 21. Sedangkan yang persamaan kedua di sini A-nya ada, yaitu kan A itu angka di depan X kuadrat, Y kuadrat, pokoknya berpangkat 2 ya, yaitu di sini min 8 ya. B-nya 24 dan C-nya 0. Jadi ini keduanya bisa dikatakan sebagai persamaan atau termasuk dalam persamaan kuadrat. Yang berikutnya, di sini pangkat tertingginya 3. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ini sebagai bentuk persamaan kuadrat. Satu lagi, k kuadrat sama dengan 9. Di sini pangkat tertingginya 2, jadi di sini a-nya di sini ya 1, karena yang a itu 1 itu biasanya tidak dituliskan ya. B-nya yang berkoefisien k aja, yang berpangkat 1 ini tidak ada, maka 0. C-nya ini kan nanti pindah satu ruas ya. C-nya pindah, jadi di sini kalau bentuk pindahnya k kuadrat min 9 sama dengan 0, jadi 9-nya si C-nya pindah satu ruas dengan k kuadrat. C-nya adalah negatif 9. Jadi ini bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Jadi hanya satu ya, karena dia itu memiliki pangkat 3. Jadi hanya satu yang tidak bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Lanjut ya. Ya, di sini kita bahas lagi masih menyambung tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Di sini kalian diminta mengubah persamaan kuadrat
mengubah persamaan sehingga menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Tadi yang saya sampaikan sempat yaitu kita harus mengubah atau memindahkan menjadi bentuk umum seperti ini AX kuadrat jadi satu ruas ya. Jadi A, B, dan C-nya satu ruas sehingga di sini bentuk umumnya X kuadrat ini tetap. Nah, dia tetap di ruas kiri, di sini kanan ya. Ini kiri dan kanan sehingga 3-nya pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3X. Negatif 1 pindah jadi positif 1 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadratnya. Satu lagi. Nah, ini lebih variatif ya. Di sini bentuknya belum mendekati bentuk umum persamaan kuadrat sehingga kita kalikan dulu di sini 2 kali X kuadrat 2X kuadrat 2 kali 5 ditambah 10 di sini sama dengan X kali X kuadrat dikurang 7X. Nah, ini belum satu ruas, jadikan satu ruas menjadi 2X kuadrat dikurang X kuadrat, nih pindah ya. Di ini koefisien B-nya angka B-nya ya, unsur B-nya pindah jadi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Sederhanakan lagi, jadi 2 kurang 1, ini ada 1 ya, yaitu X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Baik, kita sudah bisa mengubah persamaan ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Kita lanjutkan kembali, sekarang akar ya. Akar itu apa? Ini akarnya konotasinya atau artinya bukan sama dengan akar dalam pembelajaran biologi ya. Akar pohon gitu ya, bukan. Tapi di sini akar di sini adalah solusi atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, yaitu nilai-nilai yang bisa membuat persamaannya menjadi 0 ya. Nah, di sini ada bentuk ditanyakan akar-akar dari X kuadrat ditambah 3X sama dikurang 4 sama dengan 0 ya. Jadi kita mencari berapakah nilai X ya. Berapakah nilai X sehingga nanti hasilnya 0. Kalau misalnya kalian isi 1 misalnya contoh nebak-nebak nih 1 kuadrat itu 1 ditambah 3 kali 1 3, 1 tambah 3 4, 4 kurang 4 0. Wah, berarti bisa. Nah, itu. Tapi kalau mencari dengan tebak-tebakan itu agak riskan ya. Ini kebetulan gampang misalnya. Tapi kalau misalnya angkanya berlainan lagi tentu caranya lebih rumit lagi ya menebak-nebaknya, mengira-ngiranya gitu ya. Baik, ada 2 metode yang akan kita bahas. Di sini ada metode pemfaktoran dan rumus ABC. Yang kita bahas dulu di sini dengan cara pemfaktoran ya. Ini sudah dibahas dalam faktorisasi aljabar sebenarnya ya, kita hanya mengulas sedikit gitu. Di sini bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0, bentuk faktornya di sini AX plus titik-titik kali AX plus titik-titik per A. Jadi kalau misalnya di sininya A-nya 3 ya, maka di sini pun di sini ganti 3 gitu, seperti itu ya. Baik, kita hapus dulu. Ya, berapapun ya, ini contoh aja. Lanjut. Nah, titik-titiknya diisi apa? Titik-titik diisi itu titik-titik kali titik-titik. Jadi kalau kedua bilangan ini dikalikan, itu hasil dari A kali C. Kalau dijumlahkan, hasilnya dari B. Belum terbayang ya. Baik, kita coba selesaikan. Ini yang masih koefisiennya sama dengan 1, koefisien X kuadratnya ya, atau yang berpangkat 2-nya 1 ini kan. Nah, di sini kita mencoba mencari akar-akar dari X kuadrat tambah 3X dikurang 4. Di sini koefisiennya 1 ya. Tadi, A kali C, kita mau kaliin yang ujung sama ujung. Nah, 1 kali min 4 adalah min 4. Nah, berapa kali berapa hasilnya min 4? Yang ada hubungannya jika jumlahkan bilangan tersebut adalah positif 3. Nah, gampangnya gini nak. Kalian cari faktor dari 4. 4 itu kan 1 kali 4. Ya, 1 kali 4. Terus ada 2 kali 2. Nah, yang ada kaitannya dengan angka 3 kan nggak mungkin yang ini ya. Ada kemungkinan yang ini. Nah, 1 dengan 4.
Berikutnya, di sini tandanya min. Min artinya nanti nanti kan begini ya. Nah, ini X, ini X. Nanti tanda yang di sini, tandanya itu beda. Berbeda tanda jika negatif. Beda yang mana? Ini nih, yang bedanya. Nah, kita tahu mana yang negatif dan mana yang positif. Jadi, 1 sama 4 nih ada yang negatif, ada yang positif ya. Kalau dia tandanya plus, dia sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tapi kalau negatif nih, maka 1 dan 4 ini tandanya harus beda. Satunya harus positif, satunya harus negatif. Nah, biar nggak ketuker, karena kalau ketuker itu fatal ya. Di sini lihat tengah-tengahnya, tandanya positif, maka positif di depan angka yang lebih besar, yaitu di depan angka 4. Ya, di sininya min. Jadi jawaban akhir X kurang 1, X tambah 4. Sehingga kalau kita selesaikan, ini kan sama dengan 0 ya. X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah satunya ke sini. Akar kedua, X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Jadi akar-akarnya adalah ini nih. X sama dengan 1 dan X sama dengan min 4. Itu ya. Nah, satu lagi. Nih, di sini tentukan akar-akar dari. Nah, ini belum satu ruas. Kita ubah dulu ke satu ruas menjadi X kuadrat kurang 15X. Di sini pindah ya, jadi positif 14 sama dengan 0. Nah, kita kalikan lagi. 1 kali 14. Dan 14 positif ya. Karena dia positif tadi, maka tandanya nanti sama. Bisa sama-sama min atau sama-sama plus. Lihat yang tengah. Ternyata min, maka di sini X min. Berapa kalau 14 itu? Kan 14 itu 1 kali 14, 2 kali 7, tapi ada hubungannya dengan angka 15, maka 1 dengan 14 ya. X min 1, X min 14. Nah, sama dengan 0, sehingga akar-akarnya yang pertama X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Satunya pindah ya. Yang ini X min 14 sama dengan 0, X sama dengan 14. Jadi dia punya akar-akar soal ini ya. Soal yang kedua ini, X kuadrat min 15, X sama dengan min 14 punya penyelesaian X sama dengan 1 dan X sama dengan 14. Ya, seperti itu ya untuk metode pemfaktoran. Kita coba ini. Kita coba ya. Ini koefisiennya 1, maka di sini sebentar sebelum kita masuk ya. 1 kali 1 itu 1, positif ya. 1 itu berapa kali berapa yang ada hubungannya dengan 5? Nggak ada kan? 1 itu hanyalah 1 kali 1. Nah, karena nggak bisa dengan cara pemfaktoran, jangan berkecil hati, kita akan menggunakan rumus ABC. Nah, perhatikan rumus ABC ya. Nih, ini bentuk umumnya AX kuadrat, A itu di depan pangkat kedua ya. Plus BX plus C sama dengan 0. Maka rumus ABC-nya, min X-nya kan ada 2 nih ya. Kayak tadi tuh dengan cara pemfaktoran. Nah, X1, 2, ya X pertama dan X kedua, di sini min B plus min akar B kuadrat min 4AC. Ya, per 2A. Ya, seperti apa? Belum terbayang? Kita coba dalam soalnya. Di sini tentukan akar-akar. Nah, yang tadi yang kita tidak bisa selesaikan dengan ini ya, dengan cara pemfaktoran yang atas ya. Yang atas ini kan nggak bisa nih. Sekarang kita selesaikan dengan cara rumus ABC. Kita harus tahu dulu mana A, mana B, mana C. Di sini tentukan dulu A-nya adalah, nah, 1. Ini kan temennya X kuadrat 1. B-nya adalah 5 dan C-nya adalah 1. Maka kita masukkan X12 adalah min B, min 5 plus min. Nah, B kuadrat ini 5 lagi. 5 kuadrat dikurang 4 kali A, 1 kali 1. Nah, seperti itu ya. Per 2A, 2 kali 1. Lanjut, di bawahnya ya kalau kalian nih. Jadi X12 min 5 plus min akar 25 dikurang 4 per 2. Nah,
Ini ada X 1,2, maksud 1,2 bukan desimal ya. Jadi ada 2 penyelesaian. X 1-nya itu misalkan kalian sepakati yang positif dulu. Misalnya min 5 plus akar 21. 25 kurang 4 ya, bagi 2. Bu, nggak ada hasilnya, bulat. Nggak apa-apa, sajikan seperti ini. Ya. Sedangkan X2-nya itu yang negatifnya. Nih kan ya. Min 5 kurang akar 21 per 2. Jadi itu biarkan seperti itu bentuknya untuk akar-akar soal tersebut. Jadi X1-nya min 5 tambah akar 21 per 2 dan X2-nya adalah min 5 kurang akar 21 per 2. Itu ya. Lanjut. Nah, kita mau mencoba menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Kita sama-sama ya. Yang pertama, di sini min B ya. Min B ini X 1,2. Min B berarti di sini kan A-nya 1, B-nya 4, C-nya 4. Masukin yuk. Ya, di sini min B berarti min 4 plus min akar B kuadrat. 4 kuadrat dikurang 4AC. A-nya 1, C-nya 4. Nah, per 2A, 2 kali 1. Ya. Di sini min 4 plus min akar 16 dikurang 16. 4 kali 4, 16 kan ya. Dibagi 2. Nah, X pertama itu min 4 ditambah akar 16, akar dikurang akar 16 nih, akar 0 kan? Akar 0. Akar 0 kan 0 ya. 2. Nah, berarti di sini tambah min 4 bagi 2 adalah min 2. Dan satu lagi X2-nya min 4 dikurang akar 0 bagi 2 sama juga min 2. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya, lihat soal ini 2x kuadrat nih ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Ya, di sini berarti x 12 ya sama dengan B-nya ya min 7 plus minus akar B kuadrat, berarti B kuadrat 49 dikurang 4AC. Nah, maka per 2A, 2 kali 2. Nah, kita lihat ya. Min 7 plus, di sini kita langsung aja X1 misalnya ya. Min 7 ini 49 dikurangi 24. Berarti akar 25 bagi 4. Nah, kita punya X1-nya di sini min 7 tambah 5 ya per 4 sama dengan min 2 per 4 min setengah. Sedangkan X2-nya min 7 kurang akar 25 per 4. Jadi X2-nya min 7 kurang 5. Min 12 per 4 adalah min 3. Ya, itu untuk penyelesaian di soal kedua. Kita lihat lagi. Nah, sekarang ini. Itu sama-sama ya, X1, 2. Min B berarti min 1. Kan, B-nya 1 ya. Ditambah kurang, plus minus ya. B kuadrat berarti 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. A dan C-nya 1 ya, per 2A, 2 kali 1. Min 1 plus X1-nya coba ya. Akar 1 dikurang 4 berarti min 3 per 2. Kalau X2-nya min 1 min akar 3 per 2. Ya. Biarkan seperti itu karena dia itu nggak ada hasilnya ya. Baik. Nah, lihat perhatikan. Di sini nggak apa-apa tumpuk-tumpuk ya. Di sini bentuk umumnya ada diskriminan. Nah, ada diskriminan itu B kuadrat nih, saya tunjukin ya. Di sini B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Nah, lihat ya kategorinya. Jika B kuadrat min 4AC-nya, mana sih B kuadrat min 4AC? Nah, ternyata ini yang di dalam akar.
jika diskriminan atau yang di dalam akarnya itu lebih dari 0, maka akar-akarnya akan ada 2 dan berbeda. Nah, kita lihat di soal 3 ini. Ada nggak yang di dalam akar lebih dari 0? Ternyata ini nih, soal kedua. Kenapa? Di dalam akar itu 25, berarti lebih dari 0. Makanya dia akarnya ada 2 dan beda ya. 1 min setengah, ini 1 min 3 ya. Sedangkan ada juga kategori yang jika diskriminannya sama dengan 0. Seperti ini nih. Tadi ini ya, dalam akar sama dengan 0, maka dia memiliki akar kembar atau akarnya ada 2 tapi sama persis. Nah, min 2 dan min 2. Maupun jika diskriminannya atau yang di dalam akar B kuadrat min 4AC-nya adalah negatif atau kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaian atau bersifat imajiner ya, imajiner atau tidak real. Ya. Sorry ini sedikit tambahan min ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada 3 kategori. Ini perlu diingat sekali lagi, ini rumus ABC-nya full. Ya, min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sedangkan kalau untuk diskriminannya aja B kuadrat min 4AC. Ya, seperti itu. Jika lebih dari 0, maka dia memiliki 2 akar yang berbeda. Dan jika sama dengan 0, akarnya sama persis atau akar kembar, dan jika kurang dari 0 akarnya imajiner atau tidak real ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal berikut, yaitu tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Ya, setelah kalian tahu ya bagaimana cara mencari akar-akarnya baik dengan metode pemfaktoran maupun dengan metode ABC, kita selesaikan soal berikut. Di sini ada 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan menyelesaikan dengan metode pemfaktoran ya. Diketahui di sini bahwa A-nya adalah 2, B-nya 7, dan C-nya 3. Ya, kita kalikan di sini A dan C, 2 kali 3 adalah 6. Nah, 6 sendiri adalah hasil perkalian ya. Berapa kali berapa hasilnya 6 yang ada kaitannya dengan 7 jika dijumlahkan dua angka tersebut. Ya, kan 6 itu bisa 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, kalau 2 kali 3 tidak ada kaitannya dengan 7, maka kita ambilnya yang 1 dan 6. Lalu tandanya bagaimana? Kita lihat yang ujung. Kalau yang ujungnya positif, berarti dia beda, Kalau ujungnya positif, berarti dia tandanya sama. Sama-sama apa? Nah, yang tengah sama-sama positif. Maka bentuk faktorisasinya 2x, karena ini koefisien dari x kuadrat 2 ya, jadi cantumkan 2 ya. 2x tambah 1 dan 2x tambah 6. Nih 1 dari sini nih, 6 dari sini. Sama dengan 0. Masih harus dibagi 2 sesuai dengan bentuk faktor yang slide sebelumnya ya. Nah, jika di sininya 3, maka bawahnya juga 3 ya. Lalu kita lihat dari dua suku, dari suku yang pertama 2x tambah 1 dan suku yang kedua 2x tambah 6, adakah yang bisa disederhanakan dengan 2? Ternyata ada ya, ini bagi 2. Nih 1x ya, 6 bagi 2 itu 3. Maka bentuk pemfaktoran akhirnya adalah 2x tambah 1, x tambah 3. Nah, sama dengan 0. Sehingga di sini x1-nya 2x tambah 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 1 atau x sama dengan negatif setengah. Nah, sedangkan suku keduanya x ditambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Jadi akar yang pertama boleh katakan min setengah, akar yang kedua min 3. Nah, kita masukkan kepada pertanyaannya ya, jumlah. Maka x1 ditambah x2 adalah min setengah ditambah min 3, yaitu min 3 setengah. Dan hasil kalinya x1 kali x2, atau boleh kayak gini nih, min setengah dikali dengan min 3, positif hasilnya 3/2. Nah, itu cara ya melalui proses pemfaktoran atau kalian mencoba dengan metode rumus ABC. Ternyata untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar bisa ditempuh dengan cara yang lebih singkat lagi ya, yaitu dengan cara yang berikut. Jika ditanyakan jumlah akar-akar persamaan kuadrat, kalian cukup menggunakan rumus min B per A. Sedangkan untuk hasil kalinya cukup dengan C per A. Seperti apa?
Di sini kan bentuk persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi mesti diingat-ingat ya, untuk diingat-ingat untuk yang bentuk umumnya bahwa a sendiri adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari b, dan c sendiri adalah konstanta. Kita coba masuk ke soal yang tadi nih. Yang awal 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 ya, sama ya. Dilakukan dengan cara yang lebih singkat lagi. Nah, di sini berarti A-nya adalah ya, A-nya adalah 2, di sini A-nya 2, B-nya 7, C-nya adalah 3. Nah, jika ditanyakan X1 tambah X2, maka langsung saja min B per A atau min 7 per 2. Bisa jadi campuran min 3,5. Sama ya dengan jawaban yang caranya panjang tadi ya di atas ya. Kemudian kalau X1, X2 dikali ya, C per A atau 3 per 2. Ya, sama. Lihat hasilnya. Sama kan ya, min 3,5 dan 3 per 2. Itu ya, jika rumusnya jika ditanyakan jumlah akar-akar persamaan kuadrat dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengenal ya X1, X2. Nah, ya rumusnya seperti ini untuk mengingat ulang. Nah, kalau ada persamaan kuadrat, nih kita kerjakan bersama ya. 3x kuadrat tambah 7x sama dengan 3x kuadrat tambah 7x tambah 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Berapakah nilai x1 tambah x2? Kita boleh langsung min b per a. Min b per a. Min 7 per 3. Atau kalau jadi campuran, min 21 per 3. Sedangkan kita cari lagi soal ini ya. Nih, jadi nggak selamanya akar-akarnya tuh harus X1, X2. Bisa kadang kalanya P dan Q, A dan B, itu tergantung soalnya. Nah, untuk soal kedua ini, 6x kuadrat min 6x min 12 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah P dan Q. Maka nilai P kali Q adalah tadi tetap C per A ya. C-nya min 12, A-nya 6. Maka hasil kalinya adalah P kali Q negatif 2. Itu ya, mesti diingat-ingat ya, untuk hasil kali dan hasil jumlahnya. Kita lanjut. Baik, kita coba mencari lagi soal-soal yang terkait dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan ya. Di sini ada sebuah soal nilai dari persamaan kuadrat X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dari persamaan 6x kuadrat min 6x min 12. Di sini kita ketahui ya bahwa A-nya adalah 6, B-nya adalah min 6 dan C-nya adalah min 12. Nah, di sini bentuknya beda nih. Bukan, kalau yang udah kita ketahui kan X1 tambah X2 dan hasil kalinya X1 dikalikan X2. Nah, di sini beda. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, kita bisa mengacu pada di sini bentuk A tambah B kuadrat ya. Kita lihat, tapi walaupun berbeda ya, ini acuannya kita ganti misalnya X1 dengan A, X2 dengan B. Misalnya, nanti kita kembalikan lagi ya. Di sini jika diurai, ya, A tambah B kuadrat itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, yang kita butuhkan kan hanya A kuadrat plus B kuadrat, ya. Kan di sini X1 diganti A, X2-nya diganti B ya. Yang kita butuhkan hanya A kuadrat tambah B kuadrat. Maka unsur yang ini doang yang kita butuhkan. Berarti D-nya harus hilang. Jadi dikurangi ya. 2AB biar jadi 0. Nah, di sini juga dikurangi ya, min 2AB. Jadi kita pindahkan ke sini. A tambah B sendiri adalah kita ganti ya, A tambah B itu sama kayak X1 tambah X2. Itu min B per A, min B. Nah, berarti di sini min 6 per 6, berarti 1 ya. 1 kuadrat. Nah, A tambah B kan X1 tambah X2. Dikurangi 2AB. AB sendiri adalah A kali B atau X1 kali X2, C per A. Min 12 dibagi 6, berarti min 2. Nah,
Sehingga 1 kuadrat adalah 1, min 2 kali min 2 adalah 4. Hasilnya adalah 5. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang setelah kalian bisa mengetahui atau mencari akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat yang sudah ada, justru terbalik. Kita malah mau menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sudah diketahui. Nah, ini rumusnya ya, x kuadrat dikurangi, ini x1, x2-nya sendiri sudah kita pelajari ya barusan. Nah, misal seperti ini. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2 dan 5. x1 tambah x2 tadi, berarti x1-nya dimisalkan 2, x2-nya 5. Ya udah, 2 tambah 5, 7. x1 kali x2, berarti 2 kali 5, 10. Kita masukkan saja ya. Kembali ke yang warna kuning nih bentuknya. X kuadrat di sini ya. X kuadrat dikurangi x1 tambah x2-nya di sini 7 ya. 7x ditambah x1 kali x2-nya 10 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya ya. Bentuk persamaan kuadrat yang baru. Selanjutnya 3 dan min 5. Nah, sekarang kita kalikan di sini. X1-nya 3, X2-nya min 5. Maka X1 tambah X2-nya 3 tambah min 5 adalah min 2. Ya, sedangkan X1 kali X2-nya min 15. Ya, masukkan X kuadrat min. Ketemu min lagi nih, berarti plus 2X ditambah ya. Ini min lagi, berarti langsung min aja nggak apa-apa. 15 sama dengan 0. Ya, gampang ya. Itu jika ingin menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini masih terkait dengan menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui. Ya, ini bentuknya tadi yang sudah kita ketahui bersama ya. Sekarang kita akan menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan x kuadrat tambah 2x min 5 sama dengan 0. Nah, di sini akar-akar persamaan yang lama, persamaan kuadrat lama kita tentukan adalah x1 dan x2. Sehingga dalam persamaan kuadrat yang lama, ya, di sini persamaan kuadrat yang lama, x1 ditambah x2 adalah min b per a. Berarti min 2 per 1 adalah min 2 ya, min b per a. Min 2 per 1 min 2. Sedangkan untuk x1 dikalikan x2 itu c per a, min 5 per 1 atau min 5. Nah, sedangkan untuk persamaan kuadrat yang baru di sini, misalkan bukan x1, x2 lagi ya. Misalkan di sini P dan Q. Ya, P dan Q akar-akarnya. Dan di soal diketahui bahwa akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan yang lama. Berarti yang lama berarti nilai P itu 2 kali x1. Dan nilai Q 2 kali x2. Nah, kita lanjut masuk ke bentuk persamaan yang baru itu yang warnanya kuning ya. Di sini P ditambah Q, kita tahu dulu yang ini ya. Sama aja P tambah Q itu adalah berarti digabung P tambah Q 2x1 ditambah 2x2. Kita faktorkan, dia itu kan udah unsur yang samanya adalah 2. 2-nya dikeluarkan, 2x1 tambah x2. Nah, selanjutnya 2 dikali x1 ditambah x2 adalah di sini min 2 ya. Min 2. Maka di sini adalah min 4. Nah, kita simpen ya di sini. Sekarang kita harus mencari juga P kali Q. P kali Q adalah 2x1, ini yang ini nih, dikali dengan 2x2. Ada unsur yang sama, 2 kali, boleh ya, 2 kali x1 kali x2. Nah, di sini 2 kali
ya. Ya, di sini tadi dituliskan nih perkalian lebih mudah ya. Oh ya, saya lupa di sini. Kalau pada perkalian lebih mudah ya, 2 kali 2 sendiri 4 ya, di sini 2. X1 dikali X2. Jadi 2 kali 2 di sini 4. X1 kali X2-nya sendiri sudah didapat adalah min 5. Yang ini ya, min 5. Ini hasilnya adalah 4 kali min 5 adalah min 20. Oke, kita masuk ya ke persamaan yang warna kuning ini. Jadinya persamaan yang barunya adalah X kuadrat min P tambah Q, maka di sini 4 min 4, maka di sini min ketemu min berarti plus 4 ya. X ditambah min 20, langsung min 20 sama dengan 0 ya. Ini bentuk persamaan yang barunya dengan syarat akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan yang diketahui ya. Oke. Baik, penjelasan tentang persamaan kuadrat sudah selesai kita bahas ya. Diharapkan video ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat kalian sebagai bekal untuk penyelesaian penilaian harian yang akan kita tempuh pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang telah menyimak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.